Udah berkali-kali kita ngomong Allah, ridha Allah, tapi lari dunia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini menarik dari surat Asy-Syams. Ayat Ini ayat berapa nih? 10 ya? Perhatikan Bapak dan Ibu. Ini kan sudah hafal ini ayat ini ya. Surat ini sudah hafal. Tapi mari kita renungkan Bapak dan Ibu, bagaimana ternyata daya tarik dunia itu begitu apa? Besar. Perhatikan. Allah bersumpah di sini dengan apa? Wasyamsi wadduha. Matahari dan sinarnya di waktu duha, sinar yang sangat dibutuhkan. Mataharinya dibutuhkan nggak? Iya. Sangat dibutuhkan. Sinarnya Iya. dibutuhkan. Wal qamari idza talaha. Matahari lalu bulan. Wal qamari idza talaha. Bagaimana bulan juga adalah merupakan satu makhluk Allah yang bergantian dengan matahari untuk memberikan manfaat kepada kita. Siang hari matahari, malam hari apa? Bulan. Wan nahari, siang, di mana kita mencari kehidupan. Idza jallaha, ketika dia tampakkan, ketika terbit matahari atau terbit siang, dimulai dengan syafaq. Apa? Syafaq itu garis apa namanya? Garis fajar yang tipis banget ya. Maka dimulailah kegiatan kita ya. Wal laili idza yaghshaha, dan malam ketika apa? Mulai menyelimuti. Ini penting Pak. Yaghsha ini seperti selimut. Jadi dia mulai dari apa? Dari kaki sampai kepala semuanya tertutup. Jadi ghasya itu dia nutupnya seperti selimut. Nutupnya nggak sekaligus. Sunset. Iya, masya Allah. Ya. Wasama wa ma banaha, dan bumi, langit dan apa yang Allah bana. Jadi bumi itu langit itu struktur Pak. Bahasanya bana itu dari bina. Bina itu apa? Bangunan. Jadi itu struktur. Luar biasa. Maka ketika Allah mengatakan wassama wa ma banaha, artinya langit dan bagaimana apa yang membangunnya itu, yaitu Allah membangunnya. Bayangkan bangunan yang begitu besar. Jadi langit ini adalah bangunan yang begitu besar. Wal ard wa ma tahaha, dan bumi bagaimana dia bisa Hamparan. sehingga kita bisa hidup di sini. Kebayang nggak Pak? Kalau bumi ini tidak dihamparkan, bentuknya begini-begini. Innalillahi. Capek deh. Astagfirullahaladzim. Ya, bangun kampung Maghfirah aja harus ngerata-ngeratain. Iya, cut and fill. Padahal Cut and fill. nggak terlalu itu. Coba kebayang nggak kalau bumi itu? Nah, ada berapa Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 makhluk Allah. Semuanya yang dipilih yang apa? Besar-besar. Yang besar-besar. Hanya untuk mengantarkan satu sumpah. Astagfirullahaladzim. Wa nafsin wa ma sawwa. Nafas, jiwa, nafas, nafsu, nafas, kehidupan kita ini. Hanya untuk mengantarkan itu, bahwa ternyata diri kita itu Bapak dan Ibu adalah suatu yang sangat besar sekali. Hidup kita itu yang sangat apa? Besar. Sampai Allah harus mengantarkannya dengan apa? Sumpah. Dengan 7 Makhluk. ciptaan Allah yang sangat besar. Lalu Allah SWT mengatakan problemnya adalah ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia punya potensi 2. Punya potensi fujur, jadi buruk. Atau punya potensi takwa, jadi
jadi baik. Jadi itu tadi Allah atau dunia. Qad. Nah, makanya prosesnya adalah apa? Qad. Qad aflaha man zakah. Maka yang beruntung adalah yang membersihkan, yang mensucikan nafas itu. Nafas itu disucikan terus menerus. Disucikan terus menerus, itu yang beruntung. Yang gak pernah membiarkan dirinya untuk terikat begitu dalam dengan apa? Dunia. Dengan dunia. Ini semua dunia kan? Iya. 7 ini semua dunia nih. Dan ini yang besar-besar disebutkan oleh Allah SWT. Keterikatan kita itu sangat penting sekali, sangat urgen sekali, keterikatan kepada matahari, kepada bulan, kepada siang, itu kebutuhan kita. Tapi ketika kita keterikatannya memilih fujur, keterikatannya lebih dominan sehingga lupa kepada Allah atau wataqwaha, maka caranya pastikan mentazkiyahnya. Waqad khaba man dassaha. Bapak dan Ibu, ini menarik. Man dassaha, yadusuhu itu artinya menginjakkannya ke bawah. Dia apa? Diinjak. Dibenamkan ke bawah. Dibenamkan ke bawah itu artinya adalah ditekan terus untuk ke bawah. Ke bawah itu adalah dunia. Diminimalisir. Maka ke atas adalah apa? Allah. Ke bawah adalah apa? Dunia. Nah, kebanyakan manusia yadusu, menekan dirinya itu untuk terus ke bawah, ke bawah, ke bawah. Kemarin ketika kita membahas tentang apa? Kemerdekaan, kata Allah SWT, kalau seandainya kami mau, kami bisa angkat dia. Lau syi'na la rafa'nahu biha. Dengan ayat Allah. Walakinnahu akhlada ilal ard. Tetapi manusia itu sendiri milih terus apa Pak? Plastik. Akhlada ilal ard, milih untuk turun ke Bawah. ke bawah. Makanya yang dilihat selalu yang di bawah. Bagus juga tuh barang. Keren. Yang dilihat, coba lihat ke langit. Ya Allah. Ya. Makanya kata Allah SWT, waqad khaba, rugi besar. Mendasar. Rugi besar kalau kita terus menerus memikirkan yang di bawah. Dan memikirkan yang di bawah nggak akan pernah selesai. Ya Pak, Bu, selesai nggak? Enggak. Sekarang ibu-ibu bapak punya cita-cita, udah tercapai belum cita-citanya setelah umur sekian? Mayoritas sudah lah ya. Amin. Udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya jabatan, promosi-promosi yang diinginkan udah apa? Dapat. Amin. Gak lewat kan? Gak lewat semua. Tapi masih pengen nggak? Benar. Gak usah promosi tapi hasilnya aja. Nah, itulah yang kita bahas Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Sampai kapan kita nginjak diri kita? Bahasa kasarnya begitu. Mendasar itu artinya sampai kapan kita Pak? Injak diri kita untuk terus kemana Pak? Cara ngangkatnya adalah zakat, bersihkan, tazkiyah. Ya, tunas. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memastikan memilih Allah, ketika kita memastikan memilih Allah, kita akan menemui beberapa kendala. Makanya mohon maaf, antara otak sadar dengan otak bawah sadar kadang-kadang nggak nyambung. Ya. Ketika otak sadar itu yang kritis, yang bisa kita gunain apa? Mikir ya. Pilih mana, Allah atau dunia? Allah. Pilih mana, Allah atau dunia? Allah. Kegiatan sehari-harinya Dunia. Nggak nyambung. antara apa? Otak sadar dengan apa? Bawah sadar.
Dia kesembung. Nggak nyambung. Kenapa, Bapak dan Ibu? Kenapa? Karena datanya nggak seimbang. Nggak sinkron. Data tentang Allah dan data tentang dunia nggak seimbang. Mana yang lebih banyak masuk kepada otak kita? Dunia. Lebih dekat ilmu ya. Maka kendala yang pertama adalah ilmu. Apa? Ilmu. Kendala yang pertama apa? Ilmu.